Menjadi seorang aktris dan aktor pada dasarnya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Tuntutan akan peran yang dimainkan seringkali membuat para aktris dan aktor ragu untuk melakoni perannya tersebut. Mendapat berbagai peran dan karakter yang berbeda tentu menjadi impian para aktor dan aktris. Sebab, lewat peran-peran yang berbeda inilah, mereka dapat mengeksplorasi kemampuan akting mereka. Selain itu, totalitas yang diberikan untuk memerankan berbagai karakter dalam film juga menjadi tolak ukur kesuksesan aktor dan aktris tersebut. Apalagi, jika harus melakukan adegan intim bersama lawan mainnya demi tuntutan peran yang mereka lakoni. Meski demikian, ternyata sejumlah aktris dan aktor dari Korea Selatan ini justru berani mengambil tawaran itu. Para aktris dan aktor asal Korea ini berani melakukan adegan ranjang bersama lawan mainnya di film ataupun drama yang dibintangi demi totalitas dan profesionalitas mereka akan peran yang dilakoni. Siapa sajakah mereka? Quoteston sudah merangkum sejumlah aktor dan aktris ternama yang pernah berperan panas dalam bermain akting. Gong Yoo. Siapa yang tidak mengenal aktor Gong Yoo yang pernah membintangi drama terkenal asal Korea Selatan, Goblin, 2016. Pesona laki-laki berusia 42 tahun ini memang selalu berhasil meluluhkan hati para penggemarnya. Namun di balik pesonanya itu, ternyata Gong Yoo pernah melakukan adegan ranjang bersama lawan mainnya, Jeon Do Yeon dalam film A Man and a Woman, 2016. Gong Yoo justru mengungkapkan bahwa melakukan adegan ranjang itu lebih sulit daripada bermain dalam film action. Ia menyebutkan, adegan ranjang lebih menghabiskan energi karena selalu dituntut untuk terlihat natural saat melakukannya. Untuk kita ketahui, film A Man and a Woman adalah genre film romansa dewasa dengan kisah permasalahan serta skandal dari dua orang yang telah berumah tangga. Kisah A Man and a Woman dimulai dengan sang Min yakni Jeon Do Yeon yang datang ke Finlandia untuk mengirimkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke kamp. Di Helsinki yang sudah mulai putih tertutup salju, ia merasa begitu terasingkan. Sementara itu, Ki Hong yakni Gong Yoo merupakan seorang arsitek yang telah bekerja di Finlandia sekitar 2 tahun. Keluarganya tidak begitu sempurna. Anak perempuan dan istrinya mengalami depresi dan ketidakstabilan mental. Dua. Kim Tae-ri. The Handmaiden memang dikenal sebagai film Korea yang banyak menampilkan adegan panas. Jangan kaget, karena salah satu pemeran utamanya yaitu aktris menawan Kim Tae-ri. Di film ini bahkan Kim Tae-ri melakukan adegan erotis dengan lawan mainnya sesama perempuan, Kim Min-hee. Khusus bagi penggemar Kim Tae-ri ini adalah film yang merupakan film debutnya. Kim Tae-ri berhasil mengalahkan 1.500 kandidat untuk mendapatkan peran sebagai Tamako, gadis penipu yang jatuh cinta pada calon korbannya. Penampilan aktris berbakat dan cantik ini dinilai memuaskan sehingga banyak apresiasi datang untuknya. Berkat aktingnya di The Handmaiden, 2016, yang memukau, Kim Tae-ri dinobatkan sebagai Best New Actress pada beberapa penghargaan bergengsi dalam negeri. Film ini sekaligus membuka gerbang kesuksesan untuknya. Film The Handmaiden sendiri mengisahkan tentang seorang putri bangsawan Jepang bernama Hideko yang hidup hanya dengan sang paman dan para pelayannya. Lalu datanglah Pangeran Fujiwara yang ingin menikahi putri Hideko, namun ternyata dia hanyalah seorang penipu yang berniat merampas semua hartanya. Di tengah rencana penipuan yang sedang berlangsung, muncullah alur yang tidak terduga yaitu kisah percintaan sesama jenis antara Putri Hideko dengan pelayan pribadinya.
Dengan kata lain, film ini tak hanya soal mencuri harta, namun juga kisah cinta sesama wanita yang mengandung plot twist berlapis. The Handmaiden yang rilis pada tahun 2016 sempat menuai kontroversi dan menjadi perbincangan di kalangan penikmat film terutama untuk masyarakat Korea Selatan sendiri. Mengingat masa lalu Korea dan Jepang yang pernah memiliki sejarah panjang, film yang berlatar tahun 1930-an saat Korea masih dalam masa penjajahan Jepang ini seperti membuka luka lama bagi sebagian orang. 3. Cho Yo-jong. Belum lama ini dunia perfilman internasional dibuat berdecak kagum dengan hadirnya sebuah film Korea Selatan berjudul Parasit atau Gisaengchung. Film satir yang mengisahkan tentang dua keluarga beda kelas ini mendapat review 100% di Rotten Tomatoes. Tak heran, karena sebelum ditayangkan, Parasit telah lebih dulu hadir di Festival Film Cannes bulan Mei tahun 2019 lalu, dan memenangkan Palme d'Or, penghargaan tertinggi dalam festival itu. Salah satu bintang Parasit yang namanya tak lagi asing di negeri ginseng adalah Cho Yo-jong. Wanita berusia 38 tahun ini terkenal setelah membintangi deretan film layar lebar dengan rating 18+. Aktris kelahiran tanggal 10 Februari tahun 1981 itu dikenal berani untuk beradegan polos di film-film yang dibintanginya. Ia bahkan pernah dijuluki aktris spesialis adegan ranjang, karena begitu banyak adegan dewasa yang ia lakoni. 4. Song Ji-hyo. Song Ji-hyo pernah melakukan adegan ranjang dengan Jo In-sung dalam film A Frozen Flower pada 2008. Adegan panas yang dilakukan member Running Man itu pun berhasil mencuri perhatian. Namun, ia menganggap adegan ranjang hanya menampilkan perjalanan emosional karakternya. Film ini menyajikan kisah cinta perselingkuhan dan juga kisah BL atau boy love yang menarik untuk kalian ikuti. Film ini pun dipenuhi dengan banyak adegan panas antara sang ratu dan pengawalnya. Film ini bercerita tentang rumitnya kehidupan cinta antara Raja Goryeo dengan Ratu Yuan yang telah menikah, namun tak kunjung memiliki keturunan. Pihak kerajaan pun memaksa mereka untuk segera memiliki penerus tahta. Akan tetapi siapa sangka hal tersebut ternyata disebabkan karena adanya sebuah rahasia besar yang disembunyikan raja dari publik dan membuat sang ratu sedih. Raja Goryeo sebenarnya memiliki masalah terhadap seksualitasnya yang ternyata tidak menyukai wanita sehingga enggan untuk menyentuh sang ratu meski mereka telah menikah cukup lama. Itulah tadi beberapa artis Korea yang pernah mendapatkan peran intim dalam dunia akting. Jika ada yang masih kurang, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Terima kasih.